1, 2, 3, cos. Oke. Hey guys, welcome to the Perbaikan Show. Kita sekarang lagi di belakang Mount Fuji, Chosun Pursari. Wah, kita sudah riding 3 hari berturut-turut nih. 3 hari berturut-turut. Kita sudah riding di kota Tokyo, waktu itu ke Shibuya. Terus hari kedua kita ke pantai. Gimana tuh namanya? Ya, Kamakura. Ya. Dan hari ini adalah highlight of the trip lah ya. Highlight of the trip. Ya, this is a trip that we had an idea for a long time. Ya. Tapi nggak pernah kesampaian. Ya, karena kenapa? Betul. Karena dia baru punya baby. Ya betul. Jadi baru punya baby, sibuk, udah pasti sibuk banget, ngurusin kantor, ngurusin workshop, ngurusin baby. Udah pasti nggak kesampaian tuh. Oke, mau intermezzo dikit aja bro. Kayak gimana caranya lu bisa dapet visa untuk datang ke sini nih? Itu yang nonton mungkin udah penasaran kok bisa gitu loh, kok dikasih. Dapat visa karena basically ini bukan hanya sekedar liburan, tapi ini kita mempersiapkan masa depan juga. Perbaikan akan bikin kejutan nanti. Ya. Kita akan bikin kejutan buat teman-teman. Mungkin teaser sedikit. Kita akan open trip, spesiali ke Jepang. Nah, nanti kita akan rencanain semuanya powered by Perbaikan supaya teman-teman dapat experience yang sama yang kita dapetin selama 3 hari ini ya. Iya. Nah, terus juga kita kemarin sempat ngobrol tuh ya malam-malam ya bahwa sebenarnya yang mengadakan tur sepeda ke Jepang tuh sudah banyak. Udah banyak banget dan bagus-bagus. Bagus-bagus, keren-keren. Right. Keren-keren. Cuma kemarin Bro Ari ada cerita mau memberikan sesuatu yang berbeda tuh. Berbedanya gimana, Bro? Beda dari segi ini. Kebanyakan yang cycling trip itu kan bike enthusiast ya. Bike enthusiast, especially road bike ya. Karena Jepang itu enak banget riding perdesaannya pakai road bike gitu ya. Tapi kita mau sedikit berbeda. Kita mau sedikit lebih santai. Kita mau mencelok kemana-mana dengan bebas. Ya itu bisa dilakukan dengan folding bike. Karena apa? Folding bike bisa masuk kereta, bisa masuk bis. Kita bisa mencelok kemana, naik kereta dulu dengan santai, baru ke spot yang paling bagus di situ. Lalu kita riding di sekitar situ. Lalu kita nanti naik lagi bis kemana, turun di situ. Kita cycling di area itu. Ya santai jadinya nggak terlalu makan tenaga. Betul. Kita nggak butuh effort besar ngegoes. Karena Jepang itu kalau mau ke tempat-tempat yang seperti ini itu nanjaknya cukup lumayan ya. Cukup menyiksa kalau dari kota. Ya kalau kita kayak bisa naik kereta dulu, turun sini, kita bisa enjoy, explore semua yang ada di Kawaguchi ini. Ya. Dan aku cerita juga teman-teman, tahun 2014 ya, persis 11 tahun yang lalu di musim Sakura ini juga. Aku pernah ikut tour ke Jepang ya. Waktu itu grupnya 10 orang. Very professionally organized gitu, dan gue puas banget. Cuma memang feel yang gue dapat adalah ridingnya itu hampir 100 km per hari. Wow. Ada yang crazy. Mungkin nggak secara distance nggak jauh, tapi nanjaknya 500 meter dari bawah sampai ke atas gunung gitu kan. Dan di akhir 3 hari riding itu gue capek banget bro. Benar-benar kayak udah tepar, mau shopping aja udah males. Dan 3 hari riding sama lu ini benar-benar beda nih, karena kita banyak mencolok. Terus juga sepeda lipat kita ini bisa masuk ke kereta, dan kayaknya kalau bawa road bike itu susah banget ya. Sulit. Kalau bawa road bike nggak boleh. Pertama, ada kereta tertentu, mungkin di gerbong tertentu ya, tapi itu kereta khusus, biasanya kereta jauh. Oh, kereta jauh boleh bawa road bike. Betul, tapi kalau kereta railway yang di kota gitu ya, nah itu nggak boleh. Kita bahkan harus, nanti mungkin kita ada ini videonya ya, kita bahkan harus wrap. Harus ditasin harus kita wrap semuanya. Setelah kita lipat tentunya harus di wrap, dan itu kita pernah ditegur. Betul, sorry ya, itu salah gue. Jadi pagi-pagi gue bilang, udahlah ini tas gak kepake, gak usah dibawa gitu kan. Wah ternyata ditegur dia. Ditegur sama polisi setempat. Pertama suruh dilipat doang. Oke kita lipat. Lipat. Udah cukup, kita bilang enggak, harus di wrap. Terus tasnya ada di rumah lagi, gue lari. Ada di hotel. Nah, Ferdi lari ngambil, balik lagi ya. Ya, dan itu memang sesuatu pengalaman berharga bagi kita ya bro ya. Dulu kan waktu kita plan ini memang udah dapat info harus ditasin, tapi kita lebih kayak harus atau himbauan doang nih, karena gitu. Ngetasin itu juga effort, ya kan? Karena itu ini ya habit di negara kita Indonesia juga. MRT orang
bawa masuk aja. Bawa masuk aja, terus ya udah duduk gitu kan ya, tanpa harus ditasin, harus apa kan ribet banget ya. Nggak praktis gitu. Tapi ini aturan yang udah ada di sini ya. Cover yang kita punya ini nggak terlalu repot ya. Jadi sangat simple. Sebelum kita naik ke kereta, kita tutup dulu. Sebelum masuk stasiun malah ya, kita tutup dulu, baru udah kita jalan. Betul. Dan juga dengan sepeda lipat ini di Tokyo itu banyak kayak pagar gitu ya, yang kita bisa pakai bicycle lock. Bicycle lock ya. Udah kita kunci aja. Jadi kalau kita memang misalnya nih kayak kemarin kita ke Shinjuku, terus kita mau shopping sekitar Shinjuku, kan repot ya kalau bawa sepeda ya. Jadi kita cari ya tempat yang aman, terus kita ikat sepedanya, habis itu kita tinggal. Beberapa jam kemudian balik masih ada di situ. Walaupun sebenarnya tanpa bicycle lock pun gue yakin sepedanya gak akan hilang. Tapi ya kita juga merasa kalau sampai sepeda hilang repot nih. Jadi udahlah kita precaution aja. Ya betul. Itu betul. Jadi sepanjang jalan di Tokyo itu banyak spot seperti pagar atau memang ke tempat khusus parkir sepeda yang ada tiangnya yang bisa kita buat lock sepeda. Nah itu kepake banget kemarin. Kepake banget lock sepedanya. Jadi kita ya udah kita parkir, kita lock. Mau makan di mana, mau explore, mau kemana, kita sempat ke Book Off, kita sempat ke Akihabara ya. Di Akihabara juga begitu ya, kita lock, kita jalan-jalan aja kita situ. Jadi ya tripnya santai, ya kita masih bisa shopping. Ya, dan yang penting nih ada satu nih. Kita nggak perlu pakai baju ketat-ketat. Betul, nggak usah pakai bib. Kita nggak usah pakai baju ketat-ketat biar nggak dilihat. Diem saja ya, santai. Kan aneh kalau kita pakai baju, kita pakai bib, kita pakai jersey sepeda gitu ya. Tapi helm pakai dong. Helm harus pakai. Safety selalu. Safety. Nah, kan aneh kalau kita belanja pakai baju ketat-ketat dilihatin orang gitu. Tapi ini enggak. Kita pakai jaket biasa aja, terus pakai celana casual gitu. Keren lah. Jadi bisa dibilang cyclingnya keren. It's not a cycling trip. Karena sepedanya ini adalah alat transportasi bagi kita. Karena gue ngerasa banget kalau gue sering ke Jepang ya. Kalau misalnya dari stasiun kereta ke sini, tapi ke toko yang kita mau kunjungi jalannya 40 menit. Dulu sih gue jabanin aja tuh 40 menit. Tapi dengan sepeda 5 menit juga sampai. Ya mungkin nggak 5 lah ya, 10 menit kali ya. Jadi kayak dengan adanya sepeda, kita tuh bisa benar-benar fully utilize the whole day gitu loh. Jadi kalau ini kan cahaya juga gak lama ya, paling 12 jam. Kita bisa menclok banyak spot ketimbang lo jalan kaki sih. Bahkan contoh ya, station ke station yang mungkin di Google Map gitu, ada kita harus pindah kereta nih. 3 kali 2 kali pindah kereta. Kalau kita perhatiin jaraknya pas kita lihat, coba kita klik, nggak usah by train deh, by sepeda gitu. Jarak cuma 3,8 km gitu. Mendingan naik sepeda. Cepat daripada kita pindah-pindah ini menclok pindah-pindah kereta gitu. Jadi lebih simple. Jadi untuk jarak-jarak yang short gitu kita bisa akses pakai folding bike gitu. Betul ya. Jadi to end this segment ya teman-teman, gue rasa gue sebenarnya mau thank you dulu nih ke Bro Ari karena tanpa lu kayak banyak hal yang benar-benar gue gak kepikiran walaupun gue sering ke Jepang gitu ya. Tapi from a bicycle perspektif tuh banyak gue gak kepikiran lah. Kayak contoh dia bawa tools, dia bawa tas tadi, tas sepeda, dia bawa apa lagi? Ini apa yang buat ngerekam video dibawa juga. Luar biasa. Don't worry, nanti kalau tripnya jalan gitu ya open trip kita jalan, semua kamera kita ready, videografi kita ready, semua everything. Teman-teman tinggal request aja, gue mau di shoot begini ya, nanti kita ngatur gitu. Ya, kita siap kamera-kameranya. Oke. Jadi sorry ini kita harus end the segment early karena kita sekarang di Kawaguchiko ya. Kawaguchiko. Itu teman-teman bisa lihat Mount Fuji, keren banget. Hari ini is the best day to go. Jadi kita sangat beruntung. Kawaguchiko Lake. Kawaguchiko ya betul. Ya, jadi Gunung Fuji itu di sisi selatan dari sebelah sini gitu ya. Dan kalau teman-teman datang di jam 12 jam 1 ya begini, mataharinya di atas jadi gak ada bayangan. Jadi tapi you need to plan ahead. Nah, ini aku gak cerita panjang tapi memang travel ke tempat ini dari Tokyo itu benar-benar sengsara banget. Especially in peak season. Dan kita tuh tadi selama 2 jam itu berdiri. Kita nggak berdiri di dalam kereta, kita berdiri di antara gerbong kereta karena kita udah kehabisan seat, ya kan? Even di depan toilet kita berdirinya. Betul. Dan juga setiap kali berhenti, itu kan orang mau keluar masuk, wah desel-deselan. Wah itu benar-benar kayak bikin kita ini untuk pulang nih, kayak udah kapok naik kereta ya. Kita naik bus aja. Bebas, lebih santai, bisa tidur. And this is
a good experience. Jadi kita the next trip kita bisa prepare lebih bagus. Mungkin by bus aja. Betul. Kita bisa santai taruh folding bike ya. Folding bike di dalam bus. Kan teman-teman tahu ya bis-bis di Indo sama lah mirip-mirip. Bagasinya itu ada di dalam, gede banget bagasinya, kita bisa taruh di dalam situ. Terus kita kesini. Nah itu harus bikin harus beli tiket early ya. Pokoknya kalau misalnya teman-teman lihat di TikTok, oh orang pergi ke Tokyo nyaman segala. Kalau naik mobil pribadi, nyaman gitu. Tapi kalau mau naik public transportation, banyak nggak ditampilkan tuh di video-video TikTok itu ya. Gitu. Anywho's, jadi thank you lagi kepada ini, kita salam perbaikan dulu. Salam perbaikan ya. Moga-moga kesampaian ya cita-cita kita bikin perbaikan tour ya. Kita belum tahu namanya apa ya. Ya nanti kejutan namanya. Kejutan. Ya nanti akan ada nama baru, ada Instagram baru juga powered by perbaikan. Nanti kita coba bikin ya buat teman-teman yang tertarik cycling yang easy, cycling yang santai, yang bisa enjoy, bisa enjoy the view, enjoy shopping, enjoy food. Ya kita tahu tempat-tempat makan yang hidden gem deh, pokoknya. Dan jangan lupa juga enjoy dapat kenalan baru. Ya, itu penting juga. Itu. Tokyo will definitely be on the list gitu, tapi tidak menutup kemungkinan kita akan mencoba negara-negara lain seperti Swiss, Kanada. Nanti kita coba bikin Kanada ya. Dia lama di Kanada pasti tahu spot-spot untuk cycling. 7 tahun tinggal di Kanada gak pernah nyentuh sepeda. Jadi agak menyesal sih. And let's try it. Oke. Yaudah kalau gitu sekian dulu teman-teman. Kita mesti ngejar kereta. Sampai ketemu di segmen berikutnya ya. Oke, bye semua. Salam perbaikan.